Assalamualaikum buat teman-teman semua. Hari ini saya buatin video buat teman-teman yang rankingnya mau pakai Pertamax ya, atau buat teman-teman yang ngerasa capek gitu kalau mau ngisi bensin, antrian Pertalitnya panjang banget. Juga sekarang Pertalit udah mulai langka ya. Video ini saya buatin buat teman-teman yang rankingnya standar ya. Jangan coba-coba pakai teknik ini kalau mesin ente portingan, mau porting harian kayak atau mau porting semit, jangan. Ini saya buatin khusus yang pemakai ranking standar, dalam artian mesinnya standar, nggak ada modifikasi. Karburatornya standar, spuyer masih bawaan pabrik, pakai busa dan pakai filter. Pakai filter garis bawah, busanya nempel, bukan open filter ya. Kalau teman-teman ada modifikasi, misalnya karburatornya di open nggak pakai filter, di skip aja, jangan diikutin. Bukan apa-apa, takutnya berantakan motornya. Apalagi kalau motor portingan ngikutin teknik ini, bisa bubar motornya ntar. Ya, yang pertama ya teman-teman, yang harus teman-teman paham ya, untuk air racking kompresi standarnya berapa? Ini ada datanya nih. Tapi ini RK, ya sama aja, air racking bisa pakai meskipun ini RK, karena kubikasinya sama dan volume headnya juga sama. Tuh 7,1 ini kompresinya. Ini kompresinya kompresi bersih ya, bukan kotor. Dalam artian dihitungnya setelah tinggi exhaust ke atas. Kalau kata channel sebelah mah bahasa kerennya kompresi statis atau kompresi dinamis lah gitu. Kecil ya kompresinya, cuman kepala 7. Beda kan dengan 4 tak, 4 sama tinggi-tinggi ya. Minimal 4 tak bisa 9 ya. Kalau 2 tak begitu, rendah-rendah kompresinya. Ya, dengan kompresi yang kecil ya, teman-teman, yang kepala 7,1 banding 1 bahan bakar. Di antara kedua ini yang paling pas yang mana? Sebenarnya kalau ente lihat dari kompresinya, ranking yang hanya kepala 7, Pertalit juga ketinggian. Pertalit kan kalau nggak salah ya oktannya 90, Pertamax 92. Yang cocoknya apa? Bensin berapa? 88 kalau nggak salah. Kalau saya nggak salah inget ya, premium lah gitu. Oktannya cuma 88. Cocok tuh buat ranking bener-bener full standar mah pakai bensin, karena oktannya nggak terlalu tinggi. Ini saya garis bawah ya ke teman-teman ya. Nih perhatiin ini kedua bensin ini Pertalit, ini Pertamax. Ini yang bikin beda apa? Oktannya. Yang ini 92, yang ini 90, ya kan? Beda oktan, artinya Pertamax ini oktannya lebih tinggi. Jangan salah kaprah ya. Mungkin ada beberapa asumsi ketika ente pakai bensin yang lebih bagus, motor lo jadi auto kenceng. Contoh, misalnya motor standar lo jajalin Pertamax turbo gitu, motor jadi auto kenceng. Kagak bro, nggak akan jadi auto kenceng motor mah ketika ente pakai bensin oktan tinggi gitu. Artinya apa nih teman-teman? Pertalit dan Pertamax dengan perbedaan oktan ini. Pertamax ini oktannya lebih tinggi kan dibanding Pertalit. Nah, si Pertamax ini artinya dia akan lebih sulit terbakar dibanding dengan Pertalit. Jadi kalau misalnya motor ente kompresinya kecil, kompresinya standar, dikasih bahan bakar oktan tinggi, belum tentu enak. Yang ada bisa jadi motornya kebasahan. Kenapa kebasahan? Karena bahan bakarnya nggak kebakar habis. Sampai sini udah paham ya? Jadi di mesin itu ada namanya, kalau bahasa kerennya flame speed ya. Mungkin agak-agak berat ini saya neranginnya. Ya, di mesin kalau ente sering baca-baca teori-teori teknik modifikasi mesin, di mesin ada namanya flame speed. Kalau di atmosfer, kalau bensin dibanjir begini, ini langsung dibakar gitu. Kecepatannya rendah. Kalau ente suka baca-baca teori modifikasi mesin, sekitar 2 meter per detik untuk flame speednya. Ya, sekilas ya teman-teman, nih saya terangin tentang flame speed ya. Ini kalau misalnya di atmosfer Pertamax atau Pertalit kita banjir begitu, kita nyalain bensin, kecepatannya rendah, kecepatan terbakar semuanya. Di mesin gimana? Kalau di mesin dengan kecepatan yang sama di atmosfer, mesin bisa hidup nggak? Nggak bakal bisa hidup. Langsam juga nggak akan bisa. Kenapa? Karena flame speednya rendah.
terlalu rendah flame speednya. Jangankan untuk mesin teriak, buat langsam aja nggak bisa kalau misalnya hanya 2 meter per detik. Yang bisa tingkatin flame speed kuncinya turbulen. Nah, karena adanya turbulen, flame speednya yang tadinya hanya 2 meter per detik itu berlipat-lipat. Makanya mesin bisa hidup, bensin bisa kebakar semua. Ya, yang mempengaruhi flame speed ya di mesin, kenapa mesin bisa hidup, salah satu faktornya nih, squeeze. Karena adanya squeeze ini, yang tadinya flame speed kalau di atmosfer rendah, di dalam mesin bisa berlipat-lipat. Kenapa? Karena nih, squeeze, muter di sini, turbulen dia di sini. Makanya mesin bisa hidup. Kemudian salah satu faktornya lagi, clearing. Air racking clearingnya rendah apa tinggi? Jauh banget air racking mah. Clearingnya sangat apa ya? Sangat tinggi clearingnya. Kita hitung cepet ya clearingnya air racking. Deck kita ambil misalnya berapa, 08 atau 1. Kita ambil 08 dah yang paling tipis. Deck 08. Terus packing 05. Habis packing nih nut nih. Nut 05. Udah berapa tuh? Udah 1,8 ya. Kemudian nih, beda angel. Beda derajat piston sama derajat kubah beda 12 dan 14. Itu berarti bedanya sekitar 2 derajatan. Kalau 2 derajatan itu kalau ente hitung sekitar gapnya itu sekitar 04 sampai 05. Kita ambil 05 deh. Kita ambil 04 deh yang paling tipis ya. Berarti udah berapa tuh? 05, 1,8 berarti udah 2,2. Nah, 2,2 berarti kan renggang banget tuh. Clearing squeeze-nya renggang banget kan, makanya flame speednya rendah di air racking. Makanya air racking standar pasti pada begini nih. Tuh. Ente perhatiin deh, kalau misalnya motor masih standar ya, perhatiin squeeze-nya pasti kayak begini nih, pada rompal ya, pada bintik-bintik. Ini kenapa? Ini ngelitik, detonasi. Padahal mesinnya kan standar ya, standar dar ya, kok bisa ngelitik? Karena clearingnya terlalu renggang. Jadi kalau clearingnya di sini renggang, otomatis kan di sini gapnya kan tinggi. Nah, kalau gapnya tinggi sini, kalau bensin ngeluarin api, yang meledak duluan yang mana? Yang di sini kan, yang dikubah. Yang di belakang squeeze ini kelat terbakarnya. Jadi detonet, jadi malah ngelitik. Saran juga ya buat teman-teman, kalau misalnya air rackingnya masih standar ya, jangan coba-coba majuin timing pengapian. Orang dalam keadaan standar aja air racking udah lawan ngelitik. Makanya kalau air racking standar, timingnya yang majuin, nyari penyakit itu namanya. Ya karena apa? Karena dalam keadaan standar aja air racking udah rawan ngelitik, udah pada bintik-bintik tuh si squeeze-nya. Nah, jangan dimajuin timing ngapinya kalau misalnya motor ente masih standar dadar mah. Ya, sekarang saya kasih tip ya teman-teman, kalau teman-teman mau misalnya mau pakai Pertamax ya di racking untuk motor standar. Tadi kan di awal saya udah jelasin ya sedikit tentang kompresi dan flame speed. Mudah-mudahan di situ teman-teman paham ya. Karena Pertamax ini oktannya lebih tinggi dibanding premium, dibanding bensin atau dibanding pertalite. Jadi kalau mau dipasang di mesin air racking yang kompresinya standar, kasih penyesuaian sedikit. Ketika ente pakai bensin yang oktan tinggi, motor lu nggak bisa, bukan jadi auto kencang, kagak, nggak jadi motor auto kencang, cuman potensi mesin bisa digali lagi. Bukan, jangan salah paham, ketika ente pakai bensin oktan tinggi, motor jadi auto kencang, enggak, cuman potensi mesin bisa ditingkatin lagi karena bahan bakarnya ngedukung. Ya, triknya teman-teman, kalau misalnya racking standar dadar mau pakai Pertamax ya, ini kayak motor saya ini kan bahan bakarnya sekarang udah pakai Pertamax. Saya nggak mau nih mapas head. Kenapa? Karena sayang, pengen pertahanin di standar. Cuman kalau misalnya ente tipikalnya orang yang nggak sayang dengan part ori racing, silakan aja dipapas, dibubut juga aman-aman aja. Kalau tahu buang nih nutnya, hilangin aja nutnya. Nah, kalau misalnya ente nggak mau mapas ini head, bisa pakai packing yang tipis nih. Nih, packing dapat bikin nih. Ini dari Tembaga. Standar air racking 05. Ini tipis ini. Ini 03.
Tuh. Ini 0,3, jadi sedikit berkurang 0,2. Cuman kurang, terus terang aja saya bilang. Ente pakai pertama penyesuaiannya dengan packing doang begini, pakai yang 0,3 kurang kerasa gitu. Karena cuman hilang 0,2. Kalau mau lebih enak, copot packingnya. Lepas packingnya. Catatan, ente nggak mapas head ya. Jadi udah nggak usah pakai packing, langsung aja ini dilem, tempelin begitu. Efeknya apa teman-teman kalau teman-teman nyabut packing ya? Yang pertama yang pasti kompresi ente naik. Yang tadinya 7 karena packingnya dilepas otomatis naik. Yang kedua yang lebih penting, clearinnya mendekat. Artinya kalau clearin mendekat, squeeze efeknya karena clearinnya mendekat, squeeze efeknya lebih bagus. Kalau squeeze efeknya bagus, flame speed juga akan bagus. Nggak usah takut mentok kalau ketika ente nyabut packing. Kalau ada yang bilang mentok berarti dia kagak nggak paham dengan mesin gitu, nggak bisa ngitung, nggak bakal mentok. Ketika ente racking standar ya, syaratnya harus standar. Ente cabut packing atas nggak bakal jadi mentok. Tenang aja, masih jauh nih datanya nih. Ini data-data ini banyak, tadinya satu kotak ini cuman udah pada dipakai buat nyolder. Ini nggak ada data racking standar, nggak ada. Kenapa? Males ngitungnya kalau racking standar karena tebal banget. Ini voting harian, mingguan, bulanan, tahunan. Dari yang tebal ini kata apa ya, ini voting dikit dah ini. Yang paling tipis juga ada. Mana paling tipis? 1000 meter, 500 meter, 800, 201 juga ada datanya di sini. Jadi ketika ente modifikasi head, selalu cek clearing squeeze-nya. Ini dari timah, ente tinggal beli timah aja. Tuh. Makin sempit gapnya, squeeze efeknya atau flame speednya dia makin bagus. Jadi ketika ente modifikasi mencabut packing itu nggak usah takut mentok. Masih jauh dari mentok, bahkan kurang kalau kata saya mah. Masih jauh lah, masih aman, nggak usah takut lah. Cuman agak mending, jadi kompresi lu naik, flame speed juga ikut lebih cepat. Karena kan bensinnya kan mau pakai yang oktan lebih tinggi, jadi nggak usah takut. Ya, yang selanjutnya karena sekarang ente pakai Pertamax ya, bikin mesinnya lebih efisien. Nggak usah banyak-banyak, turunin main jetnya, jangan pilot jetnya ya. Main jetnya turunin. Standar racking 150. Ini saya pakai 145. Udah saya tempelin, ini 150, ini bawaan karbunya. Jadi lebih irit dong. Mesinnya panas nggak? Nggak. Tenang aja. Mesin mah nggak akan jadi ngelitik. Ketika ente pindah oktan ke 92, main jetnya diturunin. Nggak bakal. Kenapa? Karena bahan bakarnya lebih tahan kompresi, lebih tahan panas, nggak gampang terbakar. Ini saya kasih gambaran ya ke teman-teman ya. Kenapa abis naik oktan tinggi kok main jetnya diturunin? Nih, kalau ente sering keluyuran malam, sering nyeting motor, kalau buat yang sering nyeting motor mah udah paham teknik kayak gini. Ini saya ambil contoh gini. Ini Pertamax misal ya. Ini Pertamax, ini Bensol. Hari ini lu nyeting motor ya. Pakai Pertamax, main jetnya misalnya kita anggap main jetnya 300. Pakai Pertamax nih main jetnya. Jebret lu nyeting motor. Besok lu nyeting lagi pakai Bensol. Catatan timing api sama, suhunya juga sama. Ini pasti turun main jetnya ketika ente beralih ke Bensol. Yang tadinya Pertamax 300, nyeting enak nih motor. Main jetnya 300. Besok lu nyeting lagi, tapi pakai Bensol, pasti turun main jetnya. Kenapa? Karena Bensol lebih dingin, lebih tahan terbakar. Sekitar bisa jatuhnya 270 atau 280 kalau misalnya tadinya Pertamax lari ke Bensol. Apalagi misalnya lari lagi ke VP yang oktannya lebih tinggi, makin drop lagi main jetnya, makin turun lagi spoilernya, makin kecil lagi. Kenapa? Karena meskipun spoilernya kecil tapi dia bahan bakarnya bagus, oktannya lebih kuat, jadi tetap aja motor akan lebih enak tanpa harus boros. Jadi motor lebih efisien, power juga tetap enak. Itu jadi paham ya kenapa saya anjurin turunin main jetnya, karena oktan bahan bakar ente udah naik, udah tinggi. Tapi jangan coba-coba pakai bensin oktan rendah, main jetnya diturunin, ya kekeringan motornya, malah jadi ngelitik ntar motornya.
Ayo kita lihat ya teman-teman nih, punya bocah ya. Nih bahan bakarnya udah pertama nyopot packingnya dicopot, menjetnya turun 145. Kita lihat warna businya putih nggak. Kalau misalnya putih ya kayak keiritan, kekeringan, kepanasan motornya. Tuh warna businya ini juga masih sedikit agak basah ya karena oktanya ketinggian, konversinya masih rendah, oktanya 92, aman. Jadi ente nggak usah takut dengan modifikasi ngelepas packing sama nurunin menjet motor kan jadi keiritan. Nggak bakal. Kalau misalnya ente takut gitu ya, takut terlalu panas, standarnya lagi kan pakai BP7, ente kasih BP8 businya, P-nya hilangin, langsung B8, jadi businya sedikit agak lebih dingin. Cuman saran saya udah nggak usah pakai busi standar juga, aman, normal. Nih bakarannya tuh coklat, aman. Oke ya teman-teman, untuk videonya kalau teman-teman mau pakai Pertamax boleh dicoba ya trik ini. Nih contohnya motor ini semuanya mesinnya standar dadar, pakai filter, dan jangan lupa pakai busanya nempel ya, jangan di open filter, cuman main dari knalpot aja. Ini knalpotnya yang bikin si Kokoh HDR. Kalau buat di ibu kota mah udah tahu semua lah pemain racing HDR. Bagus ini knalpotnya. Jadi nggak minta bensin banyak, walaupun komposisi karbonnya spuyernya standar bahkan diturunin, tapi masih mau knalpotnya. Mungkin corongnya ini panjang. Kalau teman-teman mau order langsung ke HDR aja, cek tuh di YouTube tentang info balap gitu, udah banyak yang pakai kalau HDR. Lumayan dengan penambahan packing lebih respon mesinnya. Berisik bro, digasnya. Kalau digaspol 1 RW ini bisa bangun beneran.